Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya cintai, semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan hati yang tenang dan umur yang penuh keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu lalu, saya bertemu seorang pasien bernama Ibu Sa'diyah, usianya 69 tahun. Dengan wajah lelah, beliau berkata kepada saya, "Dok, setiap malam saya gelisah. Sulit sekali tidur. Kadang baru bisa terpejam menjelang subuh, itu pun hanya sebentar." Bapak dan Ibu cerita seperti ini bukan hanya dialami oleh Ibu Sa'diyah. Banyak lansia lain yang mengalami hal serupa, merasa tubuh lelah tapi mata enggan terpejam. Tidur adalah nikmat yang sering kita anggap sederhana. Namun, ketika tidur nyenyak itu hilang, barulah kita sadar betapa berharganya. Tidur yang terganggu bukan hanya membuat tubuh lelah, tapi juga bisa melemahkan ingatan, menurunkan semangat hidup, bahkan memengaruhi ibadah kita sehari-hari. Dalam video ini, insya Allah kita akan membahas bersama mengapa lansia sering sulit tidur, apa dampaknya, dan bagaimana solusi sederhana agar tidur kembali nyenyak tanpa harus bergantung pada obat tidur. Sebelum kita mulai lebih jauh, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan membagikan video ini agar semakin banyak sahabat lansia mendapatkan manfaatnya. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita bicara tentang masalah tidur di usia senja. Banyak lansia yang mengeluh tubuh saya lelah, tapi begitu berbaring mata tidak mau terpejam. Ada juga yang baru tertidur lalu terbangun berulang kali sepanjang malam. Inilah yang disebut insomnia atau gangguan tidur. Di usia lanjut, insomnia sering dianggap hal biasa, seolah wajar karena bertambahnya usia. Padahal, tidur yang tidak berkualitas bukanlah bagian alami dari penuaan. Ia adalah tanda bahwa tubuh sedang menghadapi beban tertentu, baik dari sisi fisik maupun emosional. Masalah ini sangat sering saya temui di praktik sehari-hari. Ada pasien yang berkata, "Dok, semalam saya hanya tidur 2 jam. Siang hari, badan saya lemas, tidak sanggup ikut pengajian, bahkan salat pun kurang khusyuk." Ini menunjukkan bahwa tidur yang terganggu bukan sekadar ketidaknyamanan, tetapi sudah memengaruhi kualitas hidup. Bayangkan, ketika tidur pecah-pecah tubuh tidak pernah mencapai fase tidur dalam yang dibutuhkan untuk memperbaiki sel-sel. Akibatnya, ingatan cepat menurun, mood tidak stabil, dan daya tahan tubuh melemah. Karena itu, Bapak dan Ibu jangan pernah menganggap remeh sulit tidur. Ini adalah masalah serius yang perlu dicari penyebabnya dan ditangani dengan cara yang tepat. Bapak dan Ibu yang saya cintai, pertanyaan besar yang sering muncul adalah, mengapa di usia senja tidur terasa semakin sulit? Dari pengalaman saya mendampingi banyak lansia, ada beberapa penyebab utama yang perlu kita pahami. 1. Faktor biologis. Seiring bertambahnya usia tubuh kita memproduksi hormon melatonin lebih sedikit. Hormon inilah yang mengatur siklus tidur bangun. Akibatnya, sinyal mengantuk yang biasanya kuat di malam hari menjadi lebih lemah. Itulah mengapa banyak lansia merasa susah tertidur meski tubuh sudah lelah. 2. Faktor medis. Banyak penyakit kronis yang ikut mengganggu tidur. Nyeri sendi karena rematik sesak napas, karena jantung atau paru, serta diabetes yang membuat sering ke kamar mandi, semuanya bisa memutus tidur. Saya ingat Pak Rahmat, 72 tahun, penderita diabetes yang setiap malam terbangun karena harus buang air kecil. Hasilnya beliau jarang sekali bisa tidur pulas lebih dari 2 jam. 3. Faktor psikologis. Jangan lupakan pikiran.
Di usia senja, sebagian orang merasa kesepian, kehilangan pasangan, atau cemas memikirkan anak cucu. Pikiran yang tidak tenang membuat otak sulit masuk ke fase tidur dalam. Pernah seorang ibu bercerita, "Dok, begitu lampu dipadamkan, pikiran saya justru makin ramai. Ini adalah tanda insomnia karena kecemasan." 4. Faktor gaya hidup. Kebiasaan kecil juga berpengaruh besar. Minum teh atau kopi di sore malam hari, terlalu lama menonton TV, atau bermain HP sebelum tidur, semuanya bisa menunda rasa kantuk alami. Banyak pasien saya tidak sadar bahwa hanya segelas kopi sore hari bisa mengganggu tidurnya hingga larut malam. Bapak dan Ibu, semua penyebab ini sering bercampur. Seseorang bisa mengalami penurunan melatonin, sekaligus menderita nyeri sendi, lalu ditambah kebiasaan minum teh malam. Tidak heran jika tidurnya semakin sulit. Dengan memahami penyebabnya, kita bisa memilih solusi yang tepat dan lebih efektif. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sulit tidur di usia senja bukan hanya membuat kita merasa lelah. Dampaknya jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Pertama, daya ingat dan konsentrasi menurun. Otak kita butuh tidur nyenyak untuk menyimpan memori dan memperbaiki sel-sel saraf. Jika tidur selalu terpotong, otak tidak pernah benar-benar beristirahat. Tidak heran banyak lansia yang sering lupa menaruh kunci, lupa nama orang, atau sulit fokus ketika membaca Al-Quran. Kedua, risiko jatuh semakin tinggi. Lansia yang kurang tidur biasanya tubuhnya lemas, refleks melambat, dan jalannya goyah. Saya pernah merawat Pak Junaedi, 70 tahun, yang jatuh di kamar mandi setelah semalaman hanya tidur 2 jam. Akibatnya, beliau mengalami patah tulang pinggul dan harus lama beristirahat di tempat tidur. Ketiga, penyakit kronis memburuk. Tekanan darah lebih sulit dikendalikan, gula darah naik turun, dan jantung bekerja lebih berat. Tidur yang kurang berkualitas sama bahayanya dengan pola makan buruk. Keempat, dampak psikologis. Banyak pasien saya merasa cepat marah, mudah sedih, bahkan kehilangan semangat untuk bersosialisasi. Ada yang berkata, "Dok, saya malas keluar rumah. Badan saya selalu lelah, pikiran kusut." Ini adalah tanda depresi ringan akibat tidur terganggu. Jadi, Bapak dan Ibu jangan pernah meremehkan insomnia. Ia bukan hanya soal mengantuk, tetapi bisa merusak kesehatan tubuh, pikiran, dan bahkan ibadah kita. Bapak dan Ibu yang saya cintai, setelah kita membahas penyebab dan dampak insomnia pada usia senja kini, mari kita masuk ke bagian yang paling penting. Apa saja solusi sederhana agar kita bisa kembali tidur nyenyak tanpa harus bergantung pada obat tidur? Saya akan membagikan 7 rahasia tidur nyenyak yang sudah banyak membantu pasien lansia saya. Rahasia ini bukan sekadar teori, tapi terbukti dari pengalaman klinis dan juga sesuai dengan prinsip Islami dalam menjaga kesehatan. 1. Atur pola makan dan minum malam. Makanan dan minuman yang kita konsumsi sebelum tidur punya pengaruh besar pada kualitas tidur. Hindari kopi, teh, dan minuman bersoda setelah jam 4 sore. Kafein dalam minuman ini membuat otak tetap waspada sehingga rasa kantuk sulit datang. Jangan makan terlalu berat di malam hari, apalagi makanan berlemak dan pedas. Lambung yang sibuk mencerna membuat tubuh sulit rileks. Sebaiknya pilih makan malam ringan, misalnya sup sayur buah atau bubur. Saya pernah menangani Bu Aminah, 67 tahun, yang terbiasa makan gorengan dan minum teh manis sebelum tidur. Setelah ia mengubah pola makan malam menjadi sup bening dan air hangat, tidurnya jauh lebih tenang. 2. Rutin olahraga ringan sore. Hari olahraga bukan hanya untuk menguatkan tubuh, tapi juga membantu tidur lebih nyenyak.
Jalan kaki sore selama 20-30 menit bisa membuat tubuh lelah dengan cara yang sehat sehingga lebih mudah terlelap di malam hari. Selain itu, olahraga membantu mengatur kadar gula darah dan tekanan darah, dua hal yang sering mengganggu tidur lansia. Senam lansia atau yoga ringan juga bisa menjadi pilihan. Pak Slamet 70 tahun awalnya sering mengeluh insomnia. Setelah ia rutin jalan sore bersama istrinya, ia bercerita, "Dok, sekarang saya lebih cepat tertidur dan jarang terbangun tengah malam." 3. Ciptakan suasana kamar nyaman. Kamar tidur adalah tempat istirahat, bukan ruang aktivitas. Sayangnya, banyak lansia yang menonton TV atau bermain HP di tempat tidur membuat otak tidak terbiasa mengasosiasikan kamar dengan tidur. Tips sederhana, gunakan pencahayaan redup. Pastikan udara sejuk dan bantal nyaman. Rapikan kamar, jangan penuh barang. Kamar yang bersih dan tenang membuat hati ikut tenang. Rasulullah pun mengajarkan untuk membersihkan tempat tidur sebelum beristirahat sebagai bentuk menjaga kebersihan dan ketenangan jiwa. 4. Tidur di jam yang konsisten. Tubuh kita punya jam biologis atau circadian rhythm. Jika jam tidur tidak teratur, otak menjadi bingung kapan harus beristirahat. Itulah sebabnya penting untuk tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari. Biasakan tidur antara jam 9-10 malam dan bangun di awal pagi. Jangan menunda tidur hanya untuk menonton TV atau berbincang tanpa tujuan. Saya sering berkata kepada pasien, kalau tubuh terbiasa tidur di jam yang sama, otak akan memberi sinyal kantuk dengan sendirinya. Seperti halnya azan mengingatkan kita pada waktu salat, jam tidur yang konsisten juga akan menjadi alarm alami tubuh. 5. Relaksasi tubuh sebelum tidur. Banyak lansia sulit tidur karena otot tegang atau pikiran gelisah. Relaksasi sederhana bisa menjadi kunci. Lakukan peregangan ringan di tempat tidur. Pijat lembut kaki atau tangan dengan minyak hangat. Latihan pernapasan tarik napas dalam 4 detik, tahan 3 detik, hembuskan perlahan 6 detik. Cara ini menurunkan detak jantung dan menenangkan sistem saraf. Banyak pasien yang mengatakan setelah melakukan relaksasi sederhana ini, mereka merasa lebih siap untuk tidur tanpa rasa cemas. 6. Doa and zikir sebelum tidur. Selain faktor fisik, tidur juga sangat dipengaruhi ketenangan batin. Zikir dan doa sebelum tidur adalah obat mujarab yang sering saya sarankan. Bacalah doa tidur ayat kursi atau surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lakukan wudhu sebelum berbaring. Selain menjaga kebersihan wudhu, juga membuat tubuh lebih rileks. Banyak pasien saya bercerita setelah membiasakan zikir malam hati. Mereka lebih damai, pikiran tidak lagi berputar-putar, dan tidur datang lebih cepat. Tidur dalam keadaan berzikir juga memberi keberkahan, karena malaikat mendoakan orang yang mengingat Allah sebelum tidur. 7. Minuman alami penunjang tidur. Ada beberapa minuman alami yang bisa membantu tidur lebih nyenyak. Susu hangat mengandung triptofan yang menenangkan. Teh chamomil herbal yang sudah dikenal sebagai penenang alami. Air kelapa muda menyeimbangkan elektrolit tubuh, membuat tidur lebih rileks. Namun, ingat minumlah dalam jumlah kecil saja agar tidak menambah beban kandung kemih di malam hari. Bapak dan Ibu yang saya cintai, mari kita tarik napas dalam dan renungkan sejenak apa yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Kita melihat bahwa sulit tidur di usia senja bukanlah hal biasa yang harus diterima begitu saja. Insomnia bukan takdir yang tidak bisa diubah. Ia adalah tanda tubuh dan jiwa kita membutuhkan perhatian lebih. Dalam praktik saya, selama 15 tahun, saya sering sekali menjumpai pasien lansia yang berkata, "Dok, saya sudah ikhlas,
mungkin memang beginilah usia tua sulit tidur, sering terbangun, dan badan selalu lelah. Namun, ketika saya dampingi dengan perubahan kecil dalam pola hidup, banyak di antara mereka yang akhirnya kembali bisa merasakan tidur nyenyak. Jadi, harapan itu selalu ada. Mari kita ingat kisah Ibu Sa'diyah yang hanya bisa tidur menjelang subuh. Dengan mengubah pola makan malamnya, rutin jalan sore, dan menambah zikir sebelum tidur, kini ia bisa beristirahat lebih tenang. Senyumnya kembali cerah, ibadahnya lebih khusyuk, dan tubuhnya terasa lebih ringan. Kisah ini membuktikan bahwa setiap langkah kecil menuju tidur sehat akan membawa perubahan besar. Apa yang bisa kita simpulkan? 1. Tidur nyenyak adalah kebutuhan dasar manusia, termasuk lansia. 2. Insomnia bukanlah bagian alami dari penuaan, melainkan bisa dicegah dan diatasi. 3. Solusi tidur sehat bukanlah obat kimia, tapi perubahan kecil dalam gaya hidup, pikiran, dan hati. Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk bertanya pada diri sendiri, apa satu kebiasaan kecil yang bisa saya ubah malam ini agar tidur saya lebih nyenyak? Apakah itu berhenti minum teh malam, mulai rutin olahraga sore, atau sekadar meluangkan 5 menit untuk berzikir sebelum tidur? Jawaban sederhana ini bisa menjadi awal perjalanan menuju kesehatan yang lebih baik. Ingatlah, tidur yang nyenyak bukan hanya soal kenyamanan. Ia memperkuat daya ingat, menjaga kesehatan jantung, menstabilkan gula darah, dan memberikan energi untuk beribadah dengan semangat. Tidur yang tenang adalah kunci agar usia senja tetap penuh berkah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tulis pengalaman Anda di kolom komentar. Bagikan kepada teman saudara atau pasangan Anda, karena bisa jadi mereka juga sedang berjuang dengan masalah tidur. Jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan tubuh, menenangkan hati, dan memberikan tidur yang penuh berkah kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.